Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa syarrafana bi khairi syari'atin syuri'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada lillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk mengkaji, untuk duduk bersama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, mentadabburi bersama firman Allah Subhanahu wa taala, terutama pada kesempatan kali ini adalah surah Al-Ma'un. Al-Ma'un itu sendiri, sahabat Zakat TV, Al-Ma'un maknanya adalah barang-barang yang tidak berharga. At-tafi, sesuatu yang nilainya tidak mahal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? Tahukah engkau, apakah engkau melihat orang-orang yang mendustakan ad-din? Ad-din di sini ulama tafsir mengatakan bukan artinya agama. Tetapi maksudnya ad-din ini adalah al-jaza, balasan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bertanya. Dan pertanyaan ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Tetapi pertanyaan itu memunculkan rasa penasaran. Jadi memang kata tanya dalam Al-Qur'an itu tidak senantiasa maknanya adalah meminta jawaban. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ayatnya dalam bentuk pertanyaan, tetapi sebenarnya adalah pengingkaran. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala bertanya atau al-istifham dalam bahasa Arabnya, tetapi bentuknya adalah penetapan. Dan banyak yang lainnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud bertanya kepada kita. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala bermaksud bahwa Allah tidak tahu kemudian ingin tahu, tidak. Tapi justru Allah ingin memberitahu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah engkau, wahai umat muslim yang membaca Al-Qur'an ini, orang-orang yang mendustakan adanya balasan di akhirat kelak. Jadi maksudnya semacam itu. Jadi ini sentuhan ke hati kita. Bisa jadi orang, sahabat Zakat TV, ada profesor, ada cendekiawan. Kalau ditanya bagaimana akhirat kelak, bagaimana itu surga, bagaimana itu neraka, apa balasan Allah terhadap orang yang ingkar, apa balasan Allah terhadap orang yang menghardik anak yatim, mereka bisa menjelaskannya dengan detail. Mereka bisa berbicara berparagraf-paragraf, menulis. Mereka bisa berbicara tentang berjam-jam tentang surga dan neraka. Tetapi ternyata al-ilmu syai' wal imanu syai' akhar. Iman itu sesuatu, tetap ilmu itu sesuatu, dan iman itu sesuatu yang lainnya. Bukan berarti orang yang berilmu itu pasti beriman. Dan sebenarnya tujuan ilmu itu adalah untuk mengangkat iman, agar keimanan semakin menguat. Maka kita bisa menyaksikan fakta, orang itu profesor, cendekiawan, tetapi ternyata perilakunya, tindaknya sama sekali tidak berbanding lurus dengan keprofesorannya, dengan levelnya sebagai cendekiawan. Kenapa? Yukadzibu biddin. Dia mengingkari
dia mendustakan adanya jaza. Yang mendustakan bukan perkataannya, tapi perilaku dan tindakannya. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah, kita termasuk orang yang mendustakan itu. Apa indikasi orang yang mendustakan adanya balasan Allah di akhirat kelak? Siapa orang yang mendustakan bahwa di akhirat kelak nanti ada balasan bagi orang yang melakukan tindakan di dunia ini? Inilah ciri-cirinya Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Orang yang mendustakan itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Jadi yatim ini maksudnya adalah orang yang la abalahu, tidak memiliki ayah, tidak memiliki orang tua. Bisa jadi anak yatim itu orang kaya. Terlebih lagi apabila anak yatim itu adalah orang miskin. Kalau anak yatim itu kaya, dia tidak berhak menerima zakat. Apabila kita orang kaya, kita ingin berzakat dengan anak yatim. Kalau yatim itu kaya, dia tidak berhak. Tetapi kalau kita memberikan sedekah, itu boleh. Tapi bukan berarti orang yang tidak berhak menerima zakat, apabila yatim itu kaya. Tetapi ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Dia berhak untuk mendapatkan ketenangan. Dia berhak untuk mendapatkan kedamaian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dan orang yang menjaga anak yatim, seperti ini posisi dekatnya antara dua jari ini di surga. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila menyantuni, merawat, menjaga anak yatim, itu Rasulullah sebutkan kahataini fil jannah, seperti posisi ini di surga. Maka berbaliknya, jadi semakin besar pahala suatu amal, maka semakin besar pula dosa suatu amal yang bertentangan dengan amal itu. Kalau menyantuni anak yatim, menjaga anak yatim, membantu anak yatim itu banyak pahalanya, maka menghardik anak yatim, menyakiti anak yatim, itu dosanya luar biasa. Inilah keseimbangan antara balasan kebaikan atau balasan keburukan. Maka orang yang menghardik anak yatim, meskipun dia levelnya profesor, dia termasuk orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim, menyakiti anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Level mengajak ini artinya dia juga ikut memberi makan orang miskin ketika ia mampu. Maka di antara jalan untuk menuju surga yang salah satu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberi makan, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang miskin. Maka sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang syariat Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, maka memberi makan kepada orang kelaparan, memberi makan orang miskin, itu juga termasuk syariat Islam. Sahabat Zakat TV, insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Ma'un setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian surah Al-Ma'un yang kita tadabburi, kita kaji, kita dalami maknanya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita sudah sampai pada wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberi makan, tidak mendorong, tidak mengajak memberi makan orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
dalam perspektif keimanan, orang miskin yang ada di sekitar kita itu sebenarnya adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan suatu kebaikan. Maka tidaklah selayaknya kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Cara berpikir kita yang seharusnya kita bangun dalam diri kita ketika kita melihat orang miskin, kita melihat orang susah, seharusnya kita berpikir bahwa ini adalah kesempatan Allah yang diberikan kepada kita. Bahwa kita ini harus membantu. Ini kesempatan oleh Allah. Jadi jiwa bisnis dengan Allah itu harus senantiasa hadir dengan diri kita. Kalau pengusaha bisnis itu, dia melihat misalnya ada satu tempat, wah ini cocok untuk bisnis ini. Tempat ini cocok untuk bisnis ini. Jadi kemanapun dia misalnya jalan suatu tempat, dia lihat kanan kiri begitu. Jiwa bisnis terus bergerak begitu. Nah begitu juga orang yang soleh yang beriman kepada Allah, dia senantiasa melihat peluang-peluang itu. Maka setiap peluang yang ada di depan matanya, dia akan mengatakan, ini peluang bisnis dengan Allah. Ini fursah tijarah. Fursah li tijarah. Fursah untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang Allah berikan. Nah, maka jangan sampai kita menjadi orang yang mendustakan adanya balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada balasan kebaikan ataupun balasan keburukan. Berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Ayat ini tidak boleh kita potong begitu saja. Kalau kita sebagai imam misalnya, kita tidak boleh berhenti di sini fawailul lil musallin. Tidak cukup. Karena maknanya akan rancu nanti, mengancam orang-orang yang sholat. Tapi Allah SWT mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Lah, kalau orang yang sholat saja celaka, bagaimana orang yang tidak sholat? Justru dia akan lebih celaka lagi. Ketika orang yang sholat saja, tapi sholatnya tidak memenuhi kriteria dengan sebagaimana ayat yang berikutnya nanti, maka bagaimana orang yang meninggalkan sholat yang secara keseluruhan? Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang sholat tetapi dia celaka? Tidak semua orang yang sholat itu celaka, tetapi orang yang sholatnya yang seperti Allah sebutkan dalam surah inilah yang mereka orang yang celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Jadi orang kalau sholat lalai, sahun, itu diancam oleh Allah SWT, celaka. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat secara keseluruhan? Lebih celaka lagi. Bahkan ada khilaf di antara ulama. Misalnya ulama Syafi'iyah berpendapat kalau orang meninggalkan sholat secara keseluruhan itu fasik, dosa besar. Sedangkan orang kalau meninggalkan sholat secara keseluruhan, menurut ulama Hanabilah, ulama-ulama bermadzhab Hambali, mengatakan bahwa mereka itu kafir, keluar dari Islam. Maka kita harus menjaga sholat kita. Nah, apa penafsiran kata sahun dimaksud lalai di sini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang lalai di sini adalah orang yang melaksanakan sholatnya itu di luar waktunya. Misalnya, sudah masuk waktu zuhur, dia tunda-tunda waktunya, kesibukan ini, kemudian aktivitas ini, dengan ini segala macamnya, tanpa alasan yang secara syar'i dibolehkan untuk menunda, sampai keluar waktunya. Sholat zuhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya, dan sholat isya di waktu subuh. Itulah yang dimaksud dengan orang sahun. Dia masih sholat, tapi sholatnya di luar waktunya. Jadi, ini dimaksud orang yang lalai dan diancam oleh Allah SWT. Bagaimana orang yang tidak sholat sama sekali? Berikutnya Allah SWT mengatakan, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang ingin dilihat. Orang-orang yang riya. Dan ini salah satu karakter orang-orang munafik. Jadi para ulama tafsir mengatakan fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya. Ini diantara salah satu karakter orang-orang munafik. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang munafik itu senantiasa sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW, kecuali sholat isya dan sholat subuh. Jadi ternyata orang munafik yang hatinya kafir kepada Allah, sedangkan menampakkan dirinya beriman, itu masih sholat jamaah pada zaman Rasulullah SAW.
Masih sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman mereka ketika sholat Isya dan sholat subuh mereka tidak sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alasannya? Karena pada zaman Rasulullah kan tidak ada listrik. Belum ada bola lampu. Maka kalau sholat Isya dan sholat subuh itu mereka tidak kelihatan siapa yang sholat dan siapa yang tidak sholat. Maka mereka tidak sholat. Karena mereka tidak mau dikenal bahwa dia orang yang tidak sholat. Cuman kalau waktu Isya dan subuh kan nggak kelihatan. Maka mereka tidak sholat di masjid bersama Rasulullah SAW. Tetapi sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah SWT, Allah memberitahukan kepada Rasulullah siapa saja orang-orang munafik itu. Siapa dedengkotnya, siapa yang membuat makar itu. Nah, mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat riya ini. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya. Dan ternyata sahabat Zakat TV, sifat riya itu berbahaya. Atau sifat sum'ah, ingin popularitas. Jadi orang-orang yang riya dan orang-orang yang mengejar popularitas itu orang yang menggantungkan kebahagiaannya kepada penilaian orang lain. Jadi kalau penilaian orang lain negatif, dia jadi sedih dan susah. Maka betapa sempit kebahagiaan orang yang semacam itu. Di dunia sudah mendapatkan siksa dengan kesempitan hati. Bagaimana nanti ketika di akhirat, semua amal ibadah, capeknya, tenaga yang ia keluarkan sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari syirik al-asghar ini. Satu syirik yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling saya takutkan kepada kalian itu adanya syirik al-asghar, yaitu ar-riya. Riya itu. Jadi kita perlu mewanti-wanti diri kita dengan adanya riya di dalam diri kita. Apalagi yang berprofesi sebagai orang yang mendakwakan agama, memperjuangkan agama, orang yang banyak berinfak, orang yang banyak membantu orang lain, maka hati-hati dengan godaan itu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yamna'unal ma'un. Tidak mau membantu orang lain meskipun dengan barang yang sangat tidak bernilai. Jadi yang dimaksud dengan orang yang mendustakan adanya balasan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dia mau membantu, dimintai bantuan untuk bantuan yang kecil saja, dia tidak mau. Apalagi yang besar, apalagi zakat, apalagi sampai berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kecil saja tidak mau, apalagi dia mengorbankan harta yang ia miliki, apalagi mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah satu bahaya, satu penyakit yang bisa bersarang kepada siapapun juga. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian surah Al-Maun ini setelah yang satu berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian dan perenungan, tadabbur, pendalaman surah Al-Maun yang sangat luar biasa sekali, yang sangat menginspirasi bagi jalan hidup kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah membahas ayat per ayat, kata per kata dari surah Al-Maun. Berikutnya mari kita ambil ad-durus al-mustafadah minas surah. Pelajaran-pelajaran, mutiara-mutiara yang bisa diambil dari surah Al-Maun ini. Pertama, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, meyakini, membenarkan at-tasdiq tentang adanya balasan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pengaruh yang luar biasa sekali terhadap perilaku seseorang.
Jadi bisa jadi orang itu mengetahui kalau dimintai penjelasan tentang hari kiamat, dia akan menjelaskan secara detail ayatnya, hadisnya, tetapi perilakunya sama sekali tidak mencerminkan keimanannya. Alasannya apa? Pengetahuan yang ada di memorinya itu tidak membentuk menjadi iman. Tapi betapa banyak yang kita saksikan sahabat Zakat TV. Orang yang awam, bisa jadi dia membaca Al-Qur'annya tidak cukup bagus, tajwidnya masih banyak salah. Tetapi benar pembenaran dia, pengakuan dia mampu menghadirkan keimanan akan adanya balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang yang tahu, yang sudah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat ini sudah tidak sulit lagi kita menemukan terjemahan Al-Quran, apalagi pembahasan tafsir Al-Quran. Toko buku cukup banyak buku-buku tafsir yang sudah diterjemahkan. Maka kita perlu mengasah keimanan kita, keyakinan kita akan ada balasan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amal. Karena tujuan dari ilmu adalah beramal. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya adalah kita menyayangi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada diri kita, seharusnya kita mensyukuri dengan cara membantu orang-orang yang sedang sulit. Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kesulitan, musibah, kesulitan yang ada pada orang lain itu adalah kesempatan yang Allah berikan bagi kita. Janganlah sampai kita menyanyiakan kesempatan itu. Dan kalau kita menghardik mereka, kita menghina mereka, kita merendahkan mereka, itu satu bukti bahwa kita tidak meyakini adanya balasan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya adalah hindari riya. Riya itu bisa menimpa siapapun saja. Dan salah satu pintu setan untuk masuk itu adalah pintu riya. Saya, Anda, guru, pengajar, imam, khatib, atau siapapun saja, para dermawan, itu bisa saja dihinggapi oleh sifat riya. Dan riya ini bagaikan virus yang dapat menghancurkan amal seseorang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya Allah, selamatkanlah kami semuanya ini dari sifat riya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ini dari riya. Ya Allah, jadikanlah amal kami ini semata-mata mengharapkan ridha-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah riya itu penyakit orang-orang munafik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah SWT dari sifat nifaq. Sifat kepalsuan. Mukanya bagus tetapi menyimpan duri dalam hati. Dan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mereka mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan adanya balasan Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka tahu. Sebagaimana Huyai bin Akhtab ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Tahu ditanya itu, apakah benar Rasul terakhir? Benar. Dia Rasul terakhir. Apa yang kau siapkan? Saya akan memusuhi dia selama saya masih hidup. Itu pernyataan Huyai bin Akhtab. Dia tahu, itu benar. Itu Rasul. Tetapi tahu informasi itu, kebenaran yang ia tahu itu tidak membawanya pada keyakinan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang diberikan kepada orang lain itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum yang kau berikan kepada seorang sedekah. Maka orang yang indikasi mendustakan adanya balasan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membantu kecil saja. Hanya sekedar mengasih, misalnya membantu untuk memberikan alat masak, meminjamkan buku, atau bahkan mengasihkan tisu, atau segelas air minum saja tidak mau, itu indikasi bahwa keyakinan akan adanya balasan Allah itu tidak hadir dalam dirinya. Itu indikasi. Apabila diperintahkan membantu yang kecil saja tidak bisa, bagaimana untuk berzakat, bagaimana untuk memberikan sebagian hartanya di jalan Allah, bagaimana mungkin dia akan mengorbankan jiwa dan raganya untuk agama Allah.
Maka sangat jauh, sangat jauh. Karena pengorbanan di jalan Allah, karena infak di jalan Allah, karena membantu orang miskin, membantu orang yang kesulitan, itu akarnya adalah keyakinan dalam diri akan adanya balasan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita, memberikan kemudahan bagi kita, membersihkan hati kita, sehingga membersihkan hati ini dari riya, membersihkan hati ini dari pendustaan dan kepalsuan, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.